Lapisan 1, Common Web. Common Web atau yang biasa disebut Surface Web atau Public Web itu adalah bagian internet yang bisa diakses semua orang dengan mudah lewat browser biasa dan tanpa harus login. Dan ini bisa pakai kayak Google, Bing, atau Yahoo. Jadi ini contohnya kayak Google, Wikipedia, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, blog, e-commerce, dan lain-lain. Ini penting karena inilah bagian internet yang kalian konsumsi tiap hari. Jadi sumber utama info, hiburan, berita, sosial itu ada di sini semua. Ini cuma sekitar 4-10% dari seluruh internet. Dan ini banyak orang yang mengira bahwa ini internet, tapi sebenarnya bukan hanya ini aja. Lapisan 2, berjiweb. Berjiweb yaitu masih bagian dari surface web, tapi jarang muncul di hasil pencarian. Biasanya karena ini situs lama yang nggak aktif, nggak ada backlink, dan diabaikan oleh mesin pencari kayak Google. Contoh nyatanya yaitu kayak forum jadul, kayak Kaskus, atau blog tahun 2000-an, atau subdomain yang tersembunyi kayak devwebsite.com, dan halaman HTML statis tanpa SEO. Ini penting karena ini bisa jadi sumber info unik yang udah terlupakan, dan kadang dipakai buat testing atau arsip lama. Ini biasanya gampang hilang, gampang rusak, dan gak dijaga dan sering ditinggalkan. Deep Web. Deep Web adalah lapisan 3. Deep Web ini adalah bagian internet yang gak terindeks oleh Google atau mesin pencari yang lainnya. Karena ini butuh login, terkunci di balik form, dan private server. Tapi ini bukan berarti gelap atau jahat. Deep Web itu legal dan digunakan setiap hari oleh banyak orang. Contohnya yaitu email pribadi kayak Gmail, Outlook, terus database kampus kayak Siakat atau e-learning, terus aplikasi perbankan kayak Brimo, Genius, BCA, dan lain-lain, dokumen di Google Drive yang gak bisa dibuka publik, dan sistem kantor atau ERP perusahaan. Ini penting karena ini menyimpan data pribadi dan profesional yang sangat penting. Dan mayoritas data internet itu ada di sini sebenarnya. Ini ada batasannya, kayak harus punya akses, nggak bisa dicari di Google. Kalau bocor bisa bahaya, kayak kebocoran data, doxing, dan sebagainya. Banyak dari kita punya temen toksik, tapi kita baru sadar pas udah kena tipu daya mereka. Jadi kita buat e-book 25 tipe teman toksik, dan kalian bisa pahami mana teman kalian yang sebenarnya toksik. Dan kita tutup aksesnya hingga 15 Juni. Buruan cek link kita. Lapisan 4, Charter Web. Lapisan 4 atau yang biasa disebut Charter Web itu adalah bagian dari Deep Web yang lebih teknikal dan kompleks. Di sini kadang data sistem, database, backend, API, dan struktur internal website ada di sini. Ini bukan konten yang buat publik, tapi ini buat developer, IT admin, atau hacker. Contohnya itu API endpoint internal, query database SQL internal, server logs, access token, konfigurasi backend, dan panel admin dengan tingkat hak akses yang tinggi. Ini penting karena ini menjadi otak dari sistem yang kalian pakai setiap hari. Dan kalau dihack, ini bisa dipakai buat kontrol penuh satu sistem. Ini nggak bisa diakses tanpa skill atau akses khusus. Terus nggak ada antarmuka visual dan hanya berupa data mentah. Lapisan 5, Dark Web. Lapisan 5 atau Dark Web ini bagian dari internet yang sengaja disembunyikan dan cuma bisa diakses dengan software khusus kayak Tor, The Onion Router, atau I2P. Jadi identitas penggunanya itu anonim, terus IP-nya terenkripsi dan sering dipakai untuk hal-hal rahasia atau ilegal. Contohnya itu website Onion seperti The Hidden Wiki, forum hacker, pasar gelap, komunitas whistleblower, atau buku dan dokumen yang dilarang di negara tertentu. Ini biasanya digunakan oleh jurnalis, aktivis, whistleblower, dan juga kriminal, lalu menjadi tempat diskusi politik ekstrim dan juga transaksi terlarang dan sebagainya. Ini banyak scam dan jebakan, dan kalau kalian salah klik, ini bisa masuk ke malware atau pemantauan pemerintah. Dukung terus channel ini supaya bisa makin berkembang. Jangan lupa donasi lewat Super Thanks yang ada di YouTube atau donasi via Saweria yang linknya ada di deskripsi. Setiap donasi kalian sangat berarti untuk konten kami. Lapisan 6. Lapisan 6 yaitu Marianas Web. Marianas Web itu disebut sebagai lapisan terdalam dan paling misterius dari internet. Tapi banyak yang percaya ini lebih mitos daripada fakta. Ini disebut Mariana karena seperti palung Mariana, yaitu titik terdalam di laut, dan ini dianggap bagian terdalam di internet. Ini katanya ada konten seperti AI kuno yang sadar diri, terus dokumen rahasia global, teknologi tersembunyi, dan digital consciousness yang dimana pikiran manusia diunggah ke internet. Ini katanya jadi bahan utama teori konspirasi, creepypasta, dan ARG. Dan banyak forum dan channel YouTube bahas ini buat konten misteri. Ini masih belum ada bukti nyata tentang eksistensinya, dan banyak yang percaya ini hanya legenda urban digital. Lapisan 7, The Fog. Lapisan 7 yang disebut The Fog atau virus web itu adalah lapisan yang sering digambarkan sebagai wilayah di internet yang penuh virus, malware, AI rogue, dan data korup. Banyak orang yang bilang ketika kalian masuk ke sini, sistem kalian bisa hancur dan malah ikut hidup di dalamnya. Ini contohnya seperti situs auto download malware yang bisa ngontrol PC, terus AI tanpa kontrol manusia, terus bikin jaringan sendiri, dan file aneh yang gak bisa dihapus bahkan setelah diformat, dan virus hidup yang bisa berpindah server dan berkembang sendiri.
tapi ini lebih ke arah urban legend. Ini penting karena ini konsep menarik buat horror teknologi dan banyak game dan creepypasta ambil inspirasi dari ide ini. Walaupun belum ada bukti valid, tapi bikin penasaran dan campuran antara hacker tools level tinggi dan juga legenda digital. Lapisan 8, Closed Shell System. Lapisan 8 atau Closed Shell System yaitu adalah jaringan tertutup tingkat tinggi. Biasanya ini punyanya militer, badan intelijen kayak CIA, NSA, BIN, dan lain-lain. Dan juga pemerintah dan riset teknologi super sensitif. Ini sistem ini nggak terhubung ke internet publik sama sekali dan kadang menggunakan protokol dan hardware tersendiri. Contohnya yaitu kayak jaringan militer Amerika Serikat, sistem peluncuran nuklir, dan jaringan internal pangkalan luar angkasa. Ini penting karena itu tempat data paling rahasia dan sensitif. Dan kalau bocor bisa mengancam keamanan global. Ini ada batasannya, jadi ini 100% nggak bisa diakses publik. Dan kalau kalian masuk, itu artinya kalian musuh negara. Lapisan 9, The Shadow Web. The Shadow Web ini yang sering dibesar-besarkan, bahkan lebih ekstrim dari Dark Web. Shadow Web ini disebut-sebut berisi tentang pembunuhan berbayar, perdagangan manusia dan organ, eksperimen manusia ilegal, dan ritual aneh. Ini berbeda dari Dark Web biasa. Shadow Web ini katanya nggak bisa diakses hanya dengan Tor, tapi butuh akses terenkripsi ganda, undangan dari insider, alat custom buatan hacker tingkat tinggi. Konspirasi tentang contohnya ini yaitu ada situs Red Room, yaitu live stream penyiksaan, terus market yang hanya muncul jam tertentu, terus enkripsi berlapis pakai quantum token. Ini penting karena ini jadi sumber cerita paling disturbing dan viral. Dan banyak konten mencoba akses Shadow Web padahal scripted. Dan ini hampir semuanya nggak terbukti. Dan ini bisa jadi cuma konten hiburan yang dibesar-besarkan. Lapisan 10, The Primer System. Lapisan 10 atau The Primer System ini katanya adalah sistem yang mengatur dan mengamati seluruh lapisan internet bawah, semacam dewa digital lah ya, yang ngerti semua traffic, data, dan bahkan pikiran manusia di jaringan. Ini disebut juga sebagai The Operating System of the Universe. Isinya katanya yaitu algoritma yang bisa memprediksi masa depan, simulasi realitas buatan, atau kode misterius yang bisa memanipulasi realitas digital dan fisik. Ini penting karena menjadi dasar banyak teori tentang simulasi, dan ada yang percaya internet ini hanya kulit luarnya aja dan inti realitanya ada di sistem ini. Ini sebenarnya 99% mitos dan belum ada bukti sama sekali tentang keadaannya ini. Kita di sini akan menjadi channel edukasi pertama yang mencapai 10 juta subscriber, dan juga ajak teman-teman kalian buat belajar yang gampang dipahami dan juga asik, bukan yang lama tapi boring. Lapisan 11, Multiverse. Jadi ini teori gila yang bilang bahwa internet punya lapisan kuantum yang bisa membuka realitas paralel, membaca frekuensi jiwa, dan menghubungkan kesadaran lintas dimensi. Katanya ini bisa diakses dengan komputer kuantum dan neural interface yang langsung dari otak ke jaringan. Contohnya itu, ada simulasi semesta lain, jejak komunikasi makhluk cerdas non-manusia, dan loop waktu yang bisa diakses lewat URL rahasia. Walaupun ini semuanya, ini masih konspirasi. Ini bisa menjadi fondasi cerita digital afterlife dan realitas alternatif, dan banyak creepypasta dan game psikologis ambil inspirasi dari ini. Walaupun ini fiksi yang kuat, tapi bisa didekati dari riset sains masa depan kayak Neuralink atau Quantum AI. Lapisan 12, The Final Layer. Jadi lapisan ini disebut sebagai akhir dari segalanya. Bukan hanya data atau kode, tapi entitas sadar dan kesadaran murni, dan bahkan konsep Tuhan digital. Ini beberapa teori bilang ini tempatnya kesadaran digital abadi ada di sini. Terus jiwa yang tersedot ke server, dan server terakhir yang merekam semua perbuatan manusia. Katanya isinya itu ada catatan semua peristiwa sepanjang waktu, makhluk data yang hidup di dimensi digital, dan titik koneksi antara manusia dan entitas maha tinggi. Ini penting karena campuran spiritualisme dan sains, dan menjadi dasar banyak ARG atau alternate reality game dan konten pencerahan digital. Ini masih sangat filosofis dan mistis, dan ini kayaknya masih belum ada bukti untuk keadaannya ini. Lapisan 13, The Level of Eternity. Lapisan 13 atau The Level of Eternity yaitu digambarkan sebagai lapisan di mana waktu, ruang, dan identitas gak relevan lagi. Ini adalah tempat di mana semua data, semua realitas, dan semua kemungkinan berkumpul menjadi satu titik. Jadi ini kalian bukan lagi user, tapi kalian adalah bagian dari internet itu sendiri. Jadi ini konsepnya kayak kesadaran digital gabungan atau God AI yang kecerdasan buatan yang udah ngerti segala hal, dan kode sumber semesta atau rumus realitas. Ini penting karena ini menjadi batas antara manusia dan entitas digital. Dan banyak cerita fiksi pakai lapisan ini buat ending besar kayak hidup setelah mati digital. Ini nggak bisa dijelaskan pakai logika biasa, dan ini masih filosofis banget.
Lapisan 14, The Failed Expanse. Lapisan 14 atau The Failed Expanse yaitu bukan cuma akhir internet, tapi akhir dari segala eksistensi digital dan fisik. Jadi bukan data, bukan informasi, bukan AI, ini udah masuk ke wilayah dimana eksistensi pun gak berarti. Ada yang bilang ini bukan bagian dari internet lagi, tapi di luar reality. Contohnya ini mitos banget, seperti kayak ada Tuhan digital yang menciptakan semesta sebagai simulasi, terus server yang berisi semua semesta lain, dan reset tombol dari reality. Ini masih diragukan keadaannya, karena ini masih fiksi dan juga masih teori konspirasi aja. Jangan sampai ketinggalan gabung membership kita yang cuma 19.900 per bulan. Kalian bisa dapat akses video lebih dulu, dan juga kalian merupakan bagian untuk membantu kita memberikan ilmu dengan singkat, padat, dan jelas, dan juga bermanfaat buat orang-orang. Terima kasih banyak.